Bab 45. Kenapa kau datang, Kai? Gara yang fokus menyetir melirik kecil gadis cantik di sampingnya. Maksudmu aku tak boleh? Paman Daniel yang memberiku undangan. Tentu saja aku harus datang. Ucap Kai datar. Apa kehadiranku mengurangi kesenanganmu bertunangan? Jantung Gara berdenyut. Gara membanting setir dan menepikan mobilnya. Melepas sabuk pengaman dan menekan tombol pengatur kursi penumpang milik Kai hingga mundur jatuh ke belakang. Gara memutar tubuhnya. Menindih tubuh mungil Kayla melumat bibir gadis itu. Membelit lidahnya dengan penuh penekanan. Mengorek seluruh rongga mulut gadis cantik itu. Tangan Gara mencengkram kuat lengan Kayla. Menahan dan melumat benda kenyal gadis cantik itu. Hingga kedua kehabisan nafas. Nafas Gara terenggah. Sesaat melepas kecupannya. Dada Kai naik turun. Mengatur pernafasannya yang tersengal. Matanya menatap sayu. Gara mengecup bibir Kayla lagi. Kali ini lebih lembut dan sabar. Perlahan menggerakkan bibir dan lidahnya. Menikmati setiap rasa yang lidahnya sentuh. Kai memeluk leher Gara. Dan mencium dalam-dalam. Kenapa kau tidak mengatakan padaku? Ayah mengirimimu undangan. Gara menatap intens gadis di bawah tubuhnya. Untuk apa? Agar kau mencegahku datang. Bodoh. Gara menggulung lagi bibir gadis di bawah kungkungannya. Kau tidak memberiku pilihan. Ujar Gara mengusap bibir basah Kayla. Apa aku mengecewakanmu dengan datang ke sana? Tidak. Bodoh. Gara membungkam mulut Kai dengan bibirnya. Menyatukan lidah mereka. Aku punya rencana. Kayla. Apa maksudmu rencana melanjutkan pertunangan itu? Mata Gara menyipit. Iblis betina. Gara kembali menautkan bibirnya. Melumat perlahan benda kenyal milik Kayla. Mau sampai mana kamu bertindak? Aku harus memakanmu malam ini. Malvin berada dalam mobilnya yang melaju. Malvin menekan earphone di telinganya. Tuan, Nona Kai sudah kembali. Mengenai orang-orang yang mengikuti mereka sudah kami bereskan. Malvin bernafas berat. Baiklah, terima kasih. Malvin membawa mobilnya kembali. Di depan vilanya mobil Gara sudah terparkir dengan rapi. Malvin berjalan memasuki villa. Disambut oleh kepala pelayan Paniar. Di mana mereka? Apa maksud Anda Nona Kai? Malvin mengangguk. Nona di kamarnya. Tuan. Baiklah. Terima kasih Niar. Malvin berjalan menaiki tangga. Berhenti tepat di depan pintu kamar Kai yang sedikit terbuka. Malvin melangkahkan kaki memasuki ruangan itu. Langkah pelan. Mengelilingi ranjang. Sejoli itu duduk di lantai. Bersandar pada pinggiran ranjang dengan tangan yang saling bertautan. Keduanya memejamkan mata. Kai menyenderkan kepalanya pada lengan Gara. Pria itu pun memeluk tubuh gadis. Malvin menatap sendu keduanya. Padahal mereka saling mencintai. Kenapa jalan cinta mereka begitu sulit? Gumam Malvin pelan. Gara membuka matanya. Melihat Malvin berdiri tak jauh darinya. Dia tertegun. Paman, turunlah ke bawah. Kita bicara. Potong Malvin cepat. Malvin melangkah keluar kamar. Gara terdiam melihat pada Kayla yang terlelap dalam pelukannya. Gara mengangkat tubuh gadisnya. Membaringkan Kai di atas ranjang. Gara menatap sekali lagi wajah cantik Kai. Mengusap lembut bibir mungil Kai. Apapun yang terjadi, aku milikmu. Dan kau milikku. Selamanya. Gara mengecup dalam kening gadis yang terlelap di depannya. Gara pergi ke tempat di mana Malvin menunggu. Duduklah. Ucap Malvin yang sudah duduk lebih dulu di ruang utama. Gara duduk di seberang Malvin. Apa rencanamu setelah ini? Menurut Paman, menurutku Daniel tidak akan tinggal diam. Kau sudah mengacaukan rencananya mematahkan hati putriku. Maaf Paman. Kenapa kau setuju bertunangan Gara? Kau juga mencintai Kai. Kenapa justru menyakiti hatinya? Saya tidak bisa mengatakannya. Baiklah aku menghargai tindakanmu malam ini. Aku menghargai keputusanmu. Nak, Kayla adalah putriku yang berharga. Tidak akan kubiarkan siapapun mematahkan hatinya lagi. Itu berlaku juga untukmu. Saya mengerti. Apapun alasanmu menerima pertunangan dengan gadis pilihan Daniel. Itu sudah melukai hati Kayla. Ucap Malvin menatap tajam Gara. Jika kamu tidak bisa membahagiakan Kai, sebaiknya mundur dan menjauh darinya. Jangan temui dia. Jangan memberinya harapan yang tak bisa kau wujudkan. Kita sama-sama tahu bagaimana ayahmu.
Gara terdiam mencerna maksud Malvin. Saya mengerti. Malam itu, Gara membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi. Menembus pekatnya malam. Mata tajamnya melihat lurus ke depan. Entahlah apa lagi yang berada dalam pikiran saat itu. Dan apa yang pria itu rencanakan. Malam ini di apartemen Kenan. Ken tidur di kamar utama. Bersama dengan Twins dan juga Henry. Sedangkan Katie tidur di kamar yang lain. Abang Om. Kenapa wanita itu tidur di kamar yang sama dengan kita? Sean. Dia sama dengan kita. Maksud Om, dia juga laki-laki. Apa? Tapi dia wanita Om. Kenan bernafas berat. Dia juga punya burung dalam sarung. Pegang saja. Apa? Hani yang mendengar ucapan Ken kesal bukan main. Hani yang tidur di sofa kamar menoleh dan melirik tajam sepupunya itu. Apa-apaan kau Ken? Bisa-bisanya kau menyuruh anak kecil seperti itu. Itu juga salahmu. Kenapa berpenampilan begitu? Kau membuat mereka bingung. Sialan kau Ken. Mereka bukan anak kecil. Kenan membuang nafas beratnya. Kau baru saja menyebut mereka anak kecil. Sekarang kau mengingkarinya. Ken melihat pada Twins. Dia bukan wanita Twins. Dia wanita jadi-jadian. Ken mencoba menjelaskan. Twins pun mendengarkan dengan serius. Apakah jadi-jadian seperti di film-film? Tanya Sean antusias. Ya semacam itu. Ken pun jawab dengan ragu dan sedikit malas. Dia akan berubah jadi serigala atau babi. Timpal Kian penasaran. Ken terdiam bingung. Mendengar pertanyaan Kian. Dia jadi-jadian yang mana Om? Serigala atau babi? Tanya Sean penasaran. Ken tersenyum geli. Hani sudah berurat di ujung sana. Giginya bergemeletuk menahan kesal. Andai mereka tidak bertiga. Sudah kujitak bocah-bocah sialan itu. Gumam Hani. Jika sekarang justru aku yang babak belur. Sialan. Kita tidur saja anak-anak. Ajak Ken memejamkan matanya. Om. Bagaimana kalau kita diserang makhluk jadi-jadian itu saat tidur? Bisik Kian pelan. Tidak akan. Sudah tidur. Ken menjawab malas karena ngantuk. Om. Sean takut. Bisik Sean memeluk tubuh Ken. Hani yang mendengar bisikan itu makin kesal bangun terduduk menatap sengit pada bocah-bocah yang tidur di atas ranjang Ken. Hani yang mendengar bisikan itu makin kesal bangun terduduk menatap sengit pada bocah-bocah yang tidur di atas ranjang Ken. Kalau kalian takut, tidur sana di kamar kakakmu yang ganas itu. Seru Hani meletup-letup. Henry diamlah. Kenapa kau ladeni bisikan anak kecil? Tegur Ken yang masih memejamkan matanya. Mereka sangat berisik Ken. Tak bisakah kau menyumpal mulut mereka? Kesal Henry. Saat ini kaulah yang berisik. Ini juga karena bocah itu. Ken menjadi tak sabar dia bangkit dan berjalan mendekati Hani menarik tangannya dan mendorongnya keluar kamar. Kau tidur saja di ruang depan. Ken melemparkan bantal dan selimut ke tubuh Hani. Tentu saja Hani makin kesal. Kenan. BLAM, suara pintu ditutup. Ken sialan. Bocah-bocah sialan. Awas kalian. Aku sunat sampai tidak punya burung lagi. Hani mengumpat-mengumpat tidak jelas di depan pintu kamar Ken. Baiklah. Aku juga tidak mau tidur di ruang depan. Gumamnya melirik pintu kamar Katie dengan senyum licik. Bab 46. Hani berjingkat memasuki kamar Katie. Katie. Sudah tertidur lelap. Hani berdiri di samping ranjang. Melihat Katie yang terbaring dan berselimut tebal sebatas dada. Iblis kecil. Karena adik kembarmu itu menggangguku. Terpaksa aku tidur di sini. Kalau kau tidak suka, pergi sana. Gumam Hani melihat sinis gadis yang terbaring. Hani meletakkan bantal dan selimutnya di ranjang. Baiklah Hani. Mari kita merawat kulit halusmu dulu. Jangan sampai berkedut. Hani mengambil masker wajah. Dan mengaplikasikannya di wajah cantiknya. Begini lebih baik. Gumamnya berbaring di sisi Katie. Hani memejamkan matanya. Tiba-tiba saja benda berat menindih badannya. GGH. Mata Hani langsung terbuka lebar. Berat sekali. Apa ini? Gumamnya. Melongok. Mata Hani mendelik. Kaki Katie sudah menimpa pinggangnya. VTTT. Sedikit lagi kena. Hani bernafas lega. Tidur saja kakinya kemana-mana. Hani menyingkirkan kaki Katie kembali ke semula. Hani merebahkan diri lagi. Baiklah. Ayo tidur Hani. Tidur malam membuatmu berkerut. Tidak baik untuk kulit.
Hani memejamkan matanya, mencoba serileks mungkin. Wagah, tubuh Hani sudah tertimpa tubuh Katie lagi. Kali ini kaki dan tangannya berperan. Kaki Katie menindih perut, sedangkan tangannya menindih leher Hani. Gadis ini, tidur saja sudah mau membunuhku. Gumam Hani mencoba menyingkir tangan dan kaki Katie. Tidak bisa. Hani duduk terbangun merenggut maskernya. Kalau begini terus bisa-bisa akulah yang abis dihajar dia duluan. Bangun-bangun pasti minta maaf dengan tampang memelas. Melirik sinis pada Chat yang masih pulas dengan pose tidur tak beraturan. Kalau begitu, singkirkan dia dari ranjang. Hani menggulingkan tubuh Katie hingga jatuh dari ranjang. BRUUKKK. Hani terdiam dan memutar matanya malas. Pelan-pelan merangkak mendekati sisi ranjang di mana Katie terjatuh. Hani melongok ke bawah. Astaga, Hani merasa takjub. Katie tetap tertidur. Tengkurap pulak. Dengan kaki dan tangannya terentang. Benar-benar. Dia bahkan tidak bangun setelah jatuh seperti itu. Dia ini manusia bukan. Cekak. Hah, biarlah. Yang penting ranjang ini milikku sekarang. Hani merentangkan kaki dan tangannya lalu menggerakkannya bagai kupu-kupu yang terbang. Nyamannya, girang Hani dengan senyum lebar. Tunggu, aku harus pasang maskerku lagi. Hani mengambil lagi masker wajahnya. Hani memasang masker itu di wajah cantik dan mulus miliknya. Waktunya tidur dengan nyaman. Hani pun tidur dengan senyum mengembang di wajahnya. Keesokan paginya, Katie mengerjap. Membuka matanya. Perlahan dengan posisi masih tengkurap. Mata Katie membulat. Di depannya wajah putih pucat dengan lobang-lobang di mata dan mulutnya. Begitu menyeramkan. Membuat Katie menjerit histeris. Kia. Kenan yang sudah bangun dan sedang memanggang roti di dapur. Terkejut mendengar jeritan Katie. Gegas pria itu berlari ke kamar Katie. Begitupun dengan kedua adik kembarnya. Sean dan Kian juga terkejut mendengar suara teriakan Cati yang tak biasanya. Twins yang masih tertidur di ranjang kamar Ken bangun bergegas lari ke kamar Katie. Brak, suara pintu dibuka kasar. Ken dan Twins tertegun melihat yang ada di kamar Katie. GGH. Hani dengan masker yang terlepas berantakan di wajahnya. Terbaring di lantai dengan posisi kaki di atas ranjang. Wajah Cati memancarkan rasa bersalah karena sudah membanting Hani ke lantai saking takutnya. Dia kira Hani adalah hantu. Om Ken, aku tidak bermaksud mencelakainya. Dia ada di atas ranjangku. Sungguh. Sesal Katie dengan raut wajah menyesal yang menggemaskan. Abang Om, wanita jadi-jadian itu menyerang Kak Katie. Seru Kian menunjuk Hani dengan berapi-api. Tak bisa dimaafkan. Kita harus menghukumnya. Dia sudah membuli kakak kami. Timpal Sean. Ken mengulurkan tangannya di depan Twins. Menahan mereka untuk tetap di belakang. Apa yang kau lakukan di sini Hani? Tanya Ken melangkah mendekat dengan wajah berurat kesal. Hani bangkit dan berdiri. GGH. Tubuhku sakit semua. Ken sebaiknya kau hati-hati jika tidur seranjang dengannya. Dia bahkan menghajarku saat tidur. Benar-benar penyakit. Kaulah yang sakit. Kenapa kau tidur di kamarnya? Apa? Kenapa? Karena kau mengusirku dari kamar. Ken terkekeh. Hehehe. Aku saja belum pernah tidur dengannya. Beraninya kau mendahuluiku. Siapa suruh kau mengusirku dari kamarmu? Ucap Hani berlagak. Ken kembali terkekeh. Semalam aku memang mengusirmu dari kamarku. Dan pagi ini aku akan mengusirmu dari apartemenku. Ken menarik lengan pria cantik berambut panjang itu. Dan menendangnya keluar dari apartemennya. Kenan. Sialan. Teganya kau mengusirku. Pagi itu, Embun terbangun dari tidurnya. Malam ini Embun menginap di apartemen miliknya 2 lantai di bawah apartemen Kenan. Dikarenakan Twins memaksa untuk mengunjungi Ken dan Katie. Setelah membersihkan diri, Embun membuat sarapan roti panggang dengan segelas teh manis. Terdengar suara pintu dibuka. Embun melongok menyambut siapa yang datang. Rupanya Malvin. Embun tersenyum lebar. Mau sarapan? Tawarnya. Mau makan kamu aja, babe. Malvin memeluk tubuh istrinya. Dan bernafas berat. Ada apa? Apa semalam semuanya menjadi buruk? Tidak. Gara menghentikan pertunangannya dan melarikan diri dengan Kai. Lalu, entahlah. Aku merasa buruk. Tidak bisa menjaga Kai dengan baik.
Embun mengulas senyuman, mengusap punggung suaminya. Terima kasih karena sudah mencintai Kayla sebesar ini. Hal yang Mas Danu tak bisa lakukan. Malvin mengulas senyum. Malvin melepas pelukannya. Sayang, aku lapar. Walau aku sudah makan, rasanya belum kenyang jika belum makan buatanmu. Embun terkekeh. Aku buat roti panggang. Setelah ini aku mau jemput Twins di apartemen Kenan. Terang embun sambil berjalan menuntun suaminya ke dapur. Semalam mereka tidur di sana. Kiem. Ya sudah. Ayo kita sarapan terus jenguk mereka. Aku juga sudah kangen dengan Katie. Kalau memang kangen, jangan ajak ribut terus. Keke embun menyodorkan roti panggang pada suaminya. Sayang, itulah yang aku rindukan darinya. Ujar Malvin menyeruput teh yang baru saja embun buatkan. Embun terkekeh. Yah, memang seperti itulah Malvin dan Katie. Walau sering berlawanan, namun masih tetap saling merindukan jika terpisah. Usai sarapan, Malvin dan Embun memasuki lift, dan berhenti di lantai 11 di mana Ken dan ketiga anak mereka menginap semalam. Malvin dan Embun tertekun, melihat wanita cantik berambut panjang berdiri di depan pintu apartemen Kenan. Wanita itu memakai baju tidur terusan tanpa lengan bertali spaghetti. Sangat cantik dan seksi tentunya. Di sampingnya ada tas travel berwarna merah. Wanita cantik itu menatap Embun dan Malvin. Siapa dia? Kenapa ada di depan pintu apartemen Kenan? Bisik Embun pada suaminya. Entahlah. Dia cantik dan juga seksi. Apa menurutmu dia wanita baik-baik? Berpakaian seperti itu di depan pintu menantumu. Balas Malvin ikutan berbisik. Sayang, jangan-jangan dia perusak hubungan rumah tangga putri kita. Apa? Malvin sudah naik pitam. Sayang aku tidak mungkin memukul wanita. Kalau begitu biar aku saja yang wakilkan. Melihat dia mengingatkanku pada masa lalu. Putriku mana boleh mengalami hal yang sama denganku. Melihat gelagat Embun dan Malvin, tentu saja membuat Hani bergidik. Kamu siapa? Kenapa berada di depan apartemen ini? Tanya Embun mendekat. Hani membuka mulutnya hendak bersuara. Pintu apartemen Kenan dibuka dari dalam. Sean muncul hendak melemparkan barang Hani yang tertinggal. Momi, dia penyihir jahat. Semalam mengganggu tidur Om Kenan. Paginya malah menyerang Kak Katie. Seru Sean menunjuk Hani. Apa? Embun dan Malvin menggeram bersamaan. Embun mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tunggu. Jangan salah paham. Jangan dengarkan bocah tengik itu. Pekik Hani. Aku tidak menyerangnya. Aku hanya tidur di ranjangnya. Tangan Embun melayang tepat di samping pipi Hani. Belum sempat mendarat. Apa-apa? Kenapa suaranya menggelikan begini? Malvin, Dedi, dia wanita jadi-jadian. Apa? Jadi maksudnya wanita jadi-jadian ini sesungguhnya pria dan dia tidur di ranjang anakku. Sinis Malvin menatap dingin pada Hani. Beraninya kau. Geram Malvin memiting Hani. Katie dan Ken keluar mendengar keributan di depan pintu apartemen. Mata keduanya melebar melihat Hani dalam pitingan Malvin. Hani melolong kesakitan. Dat, hentikan.